Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum Ibu masuk ke materi pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk absennya itu nanti di akhir pelajaran ya. Di sini hari ini Ibu akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu menjadi salah satu masalah ekonomi, karena kebutuhan yang hampir tidak terbatas pada dasarnya sih tidak masalah, tetapi akan menjadi masalah ketika kebutuhan yang tidak terbatas itu bertemu dengan sarana pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Di sini ada yang sudah pernah tahu kebutuhan itu diartikan sebagai apa? Ya, kebutuhan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada yang tahu jenis-jenis kebutuhan ini, kebutuhan itu dibedakan berdasarkan apa? Ya, jawaban Fitri benar, tetapi belum lengkap. Ibu izin melengkapi ya. Jenis-jenis kebutuhan itu dapat dibedakan berdasarkan jenis kebutuhan, tingkat intensitas, subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Ibu memberi jenis kebutuhan itu berdasarkan tingkat intensitasnya itu atau keharusan pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan itu dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di sini ada yang tahu kebutuhan primer itu apa? Ya benar, kebutuhan primer ialah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Sedangkan kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Yang ketiga itu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu yang bersifat mewah. Umumnya tujuan pemenuhan kebutuhan ini untuk menaikkan status sosial. Sebenarnya sih kebutuhan tersier ini itu tidak termasuk kebutuhan juga, karena kan kebutuhan ini kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu terpenuhi. Lalu ada jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Jenis kebutuhan yang berdasarkan subjek itu ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu itu kebutuhan yang berhubungan dengan kita yang sebagai individu. Sebagai contohnya itu, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Lalu kebutuhan umum ialah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga dengan kebutuhan sosial. Ada yang tahu contoh kebutuhan umum itu seperti apa? Ya, Nisa benar. Kebutuhan umum itu salah satunya jalan raya, jembatan penyeberangan, taman kota, jaringan listrik, dan fasilitas umum lainnya yang harus kita jaga. Lalu ada jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan yang dapat dibedakan itu atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan mendatang. Kebutuhan sekarang itu ialah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Lalu kebutuhan masa mendatang itu kebutuhan masa depan yang akan dirancang atau kita memiliki rencana untuk di masa depannya nanti gitu. Lalu ada jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Di sini jenis kebutuhan itu digolongkan berdasarkan sasaran pemenuhan kebutuhan yang digunakan. Sebagai terdapat kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
kebutuhan jasmani itu yang seperti apa? Kebutuhan jasmani itu kebutuhan fisik atau kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, jenisnya mungkin pakaian, minuman, makanan, dan obat-obatan. Lalu ada kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, sebagai mungkin contohnya agar dapat bekerja lebih baik, karyawan perlu mendapatkan motivasi dan latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian maupun keahlian kerja. Nah, di sini ada yang kedua, itu ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ibu akan memberikan pertanyaan ke Eka Prasetyana. Untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada yang menyebabkan perbedaan kebutuhan itu tiap individu itu apa saja? Ya, menurut Eka itu perbedaannya itu kan ada kondisi lingkungan, agama, dan adat istiadat. Tetapi ada satu lagi, yaitu peradaban. Lalu ibu akan menjelaskan mengenai lingkungan. Ya, lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Nah, contohnya manusia yang hidup di lingkungan yang berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Seperti contoh itu, orang yang tinggal di daerah iklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal. Lalu kita yang tinggal di daerah iklim panas akan cenderung berpakaian tipis dan pastinya lebih menghindari makanan juga yang mengandung kalori tinggi, karena kan kalau yang beriklim dingin itu mereka kan makan makanan yang mengandung kalori tinggi agar badan mereka tetap hangat gitu. Lalu yang kedua itu ada agama. Agama di sini juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu, karena contohnya itu kayak misalnya kita sebagai orang Islam yang beragama, jika kita mau beribadah, kita kan membutuhkan Al-Qur'an, sajadah, dan tasbih. Lalu ada penganut agama lain atau agama Hindu misalnya yang menggunakan bunga, janur, dan perlengkapan lainnya. Lalu ada adat istiadat yang berlaku di daerah-daerah tertentu yang mempengaruhi perbedaan itu kebutuhan dan pola kehidupan adatnya sendiri. Lalu yang terakhir ada peradaban. Yang dimaksud peradaban itu kemajuan peradaban yang berbeda di tiap wilayah yang menyebabkan perbedaan kebutuhan. Misalnya pada masa dulu, atau misalnya di tahun 1999 itu belum banyaknya internet atau telepon seluler. Nah, pada saat sekarang kan sudah banyaknya telepon seluler. Jadi pada masa dulu tuh sebenarnya masyarakat itu tidak terlalu butuh, karena mereka itu masih menggunakan telepon rumah atau pos. Tapi pada saat sekarang karena telepon seluler dan internet itu sudah sudah ada, jadi mereka itu lebih membutuhkan internet daripada, dan tidak sudah jarang lagi menggunakan pos atau telepon rumah gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri karena materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ada baiknya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Untuk absensinya nanti di WA grup saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.